website komersi. 1. OLS adalah salah satu bisnis e-komersi di Indonesia dengan model classified atau listing atau juga bisa disebut dengan iklan baris. 2. Blibli adalah salah satu contoh bisnis e-komersi di Indonesia dengan model shopping mall. 3. Tiket.com salah satu contoh bisnis e-komersi di Indonesia dengan model bisnis toko online. 4. Bukalapak termasuk dalam bisnis e-komersi di Indonesia dengan model marketplace atau customer to customer. 6. Lazada di Indonesia merupakan jenis pusat belanja online yang menawarkan berbagai jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan, dan lain-lain. Zalora merupakan salah satu situs unggul di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pakaian. JD.ID merupakan salah satu toko B2C online. 9. Elevenia dengan konsep opening market yang awalnya berada di bawah naungan XL atau SK Planet. 10. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama dengan model customer to customer. 10 blog. 1. Liana Rikasari mendesain blognya dengan konsep Beauty and Clover. 2. Triati dikenal karena kisah perjalanan ke luar negeri dengan budget minim yang ia bagikan di blog. Ia juga disebut dengan travel blogger pertama di Indonesia. 3. Anak Jajan. Blog ini dikenal oleh pasangan Julia Veronica dan Marius Trederas, blog yang berbahasa Inggris. 4. Gary Seng. Website pribadi Gary Seng berisi riwayat pendidikan dan proyek pengalaman kerja yang pernah ia lakukan. 5. Kendara Sever tidak hanya menampilkan resume dan portofolio di situs pribadinya, ia juga secara aktif menulis artikel tentang travel dan teknologi. 6. Minimalis Baker. Jika blog anak jalanan lebih banyak mengulas tentang makanan dan restoran, food blogger yang satu ini lebih memberikan konten resep makanan. 9. Cristoparilli. Para graphic designer biasanya memamerkan karyanya di situs Drive. Selain Drive, graphic design juga bisa memamerkan karya-karyanya di webs pribadi. 8. Bagi para penggemar otomotif, Anda juga bisa memenuhi blog dengan topik ini. Anda bisa mengisi blog Anda dengan konten-konten terkait dengan mobil, cara merawat mobil, berita otomotif terbaru, dan lain-lain. 9. Mira Syahid adalah salah satu printing blogger yang dikenal di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri kumpulan emak blogger kini sudah memiliki sekitar 1.000 anggota. 10. Agus Mulyadi. Blog pribadi Agus Mul kebanyakan berisi tentang kisah sehari yang di dalamnya. 10 website berita. Pertama, Detik.com. Contoh website berita pertama adalah Detik.com, yang merupakan situs yang sudah lama menjadi situs paling banyak diakses oleh orang Indonesia, baik lewat PC maupun Android. 2. Kompas.com. Kompas kami tepatkan pada contoh website berita yang kedua. Ada yang sangat menarik dari Kompas ini karena terlahir dari ide sang Jenderal Ahmad Yani. 3. Liputan 6. Liputan 6 ini biasa kalian akses untuk mencari artikel-artikel terbaik serta akurat dan juga terpercaya tentang peristiwa-peristiwa yang sedang
terjadi di Indonesia seperti politik, olahraga, media sosial, kriminal, dan lainnya. Tribun News. Sehingga artikel kebanyakan ditulis secara alami. Maksudnya adalah berita yang menyajikan tanpa ada suatu kepentingan golongan. 5. Suara.com. Suara.com website ini adalah portal berita yang komplit dikemas ke dalam model tema yang bagus sehingga dapat membuat isi pengakses menjadi lebih mudah memilih semua berita mereka inginkan. 6. Merdeka.com. Banyak berita yang diluas dengan berbagai bentuk, gaya, bahasa, dan merupakan salah satu situs paling update di negara Indonesia. 7. FIFA.com.id. FIFA.com.id seperti yang terpasang dalam logonya adalah Indonesia. Biasanya banyak blogger yang menggunakan FIFA ini sebagai alat untuk mempromosikan situs mereka. Kapan lagi.com. Website yang sudah sejak lama populer ini sampai sekarang masih mempunyai banyak pelanggan setia. Terbukti sampai sekarang ini situs ini pun masih eksis dan masih menjadi 10 besar situs web online yang paling banyak dikunjungi. 9. Okezone.com. Okezone.com banyak membuat berita tentang politik, olahraga, resep, entertainment, sosial media, dan lainnya. Kompas.com adalah blogger jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga. 10 website edukasi. 1. Android.com merupakan blog pendidikan yang membahas segala hal mengenai teknologi. 2. Guru SD. Web ID cocok untuk dikunjungi oleh siapa saja yang berkecimpung di pendidikan tingkat dasar mulai dari guru hingga murid. Operator sekolah. Di dalamnya masih berhubungan dengan pendidikan. Selain itu, menyediakan artikel-artikel informatif untuk tenaga pelajar. Blog ini juga membagi file-file secara gratis yang bisa diunduh. 4. PGRI Online.com merupakan blog pendidikan umum yang artinya materi yang ada di blog ini mencangkup pendidikan. 5. Sekolah dasar. Di sini kita dapat menemukan berbagai macam seputar mengajar di sekolah. 6. Halo Dokter adalah perusahaan kesehatan digital nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 18 juta pengguna aktif setiap bulan. 7. Halodoc merupakan aplikasi kesehatan yang memberikan solusi kesehatan lengkap dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. 8. Klik Dokter merupakan aplikasi informasi seputar dunia kesehatan dan konsultasi kesehatan. 9. Website Hello Sehat membahas lebih dari 15.000 topik seputar gaya hidup sehat, kehamilan, kesehatan, keluarga, termasuk juga kamus penyakit dan obat yang semua kontaknya telah diverifikasi oleh dokter ahli kesehatan profesional. 10. Google Classroom merupakan layanan edukasi dari Google untuk proses pembelajaran siswa di rumah. 10 website komunikasi online. 1. WhatsApp adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas dengan basic mirip BlackBerry. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa SMS karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. 2. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto,
mengambil video, menerapkan fitur digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaringan sosial. 3. Facebook. Yang paling mendasar adalah untuk menjalin pertemanan dan memulai dunia maya. 4. Messenger. Sebagai layanan pesan singkat, ternyata tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak fitur yang tersedia di aplikasi Messenger selain layanan pesan singkat di dalam aplikasi ini. 5. Twitter adalah layanan jejaringan sosial mikrolog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. 6. Email. Surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. 7. Line. Sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling komunikasi. Aplikasi Line juga sering disebut dengan aplikasi pengirim pesan instan. 8. MyChat adalah aplikasi pesan instan yang memiliki fitur untuk menemukan teman yang baru berdasarkan lokasi terdekat. 9. Telegram adalah sebuah aplikasi chat yang memungkinkan Anda mengirim pesan, berbagai foto, video, audio, serta bertukar file yang terenkripsi. 10. Talk, suatu layanan aplikasi berbasis web dari Google yang dibuat sebagai sarana untuk berkomunikasi melalui pesan instan. 10 website portofolio. 1. E-portofolio adalah template web portofolio yang populer, sudah diunduh dari 1000 pengguna dari WordPress Director. 2. Hamilton adalah sebuah template web portofolio yang simpel dan clean. 3. Perfect Portfolio adalah template yang cocok digunakan untuk para profesional seperti freelancer, graphic designer, hingga digital marketer. 4. Portofolio web adalah salah satu template terkait untuk menonjolkan profil sebagai seorang profesional. 4. Mockup bisa memajang karya desain website dengan mudah. Template ini khusus diciptakan sebagai profesional kreatif seperti ilustrator, grafik, dan web design. 6. Portofolio. Jika Anda menyukai template minimal desain yang fokus tampilan gambar dan foto, portofolio bisa dijadikan pilihan terbaik. Template ini memungkinkan Anda leluasa memajang semua karya terbaik Anda. 7. Mansori adalah sebuah template web portofolio yang menggunakan layout Grid dengan 3 kolom. 8. Gallery adalah template WordPress yang responsif, cocok untuk website portofolio fotografer
atau illustration. 9. Miyazaki adalah template yang minimalis. Menggunakan template ini untuk karya foto, gambar, atau ilustrasi akan membantu menunjukkan bagaimana skill Anda sebagai profesional. 10. Primer merupakan template WordPress yang ringan. Hal ini penting untuk memastikan pengunjung bisa melihat karya terbaik Anda tanpa perlu menunggu lama. 2. Langkah-langkah mencetak domain nama yang akan digunakan. Pada web host tagger, isi nama domain nama lalu klik cari. Jika telah ditemukan, maka selanjutnya akan ditawarkan nama lainnya serta biaya sewaan domain dalam 1 tahun.